Halo semuanya, selamat datang di channel Hasedi dengan gue Lis. Video kali ini adalah video Has News. Di sini gue akan bahas ada 4 berita ya. Yang pertama kita mulai dengan smartphone, itu ada dari Apple, yaitu chipset A15 Bionic yang masih akan dipakai di iPhone 14 nantinya. Tapi A15 di sini bakal ada upgrade dari A15 yang dipakai di iPhone 13. Rumornya bakal ada upgrade di jumlah RAM yang akan lebih besar dan upgrade di arsitektur chipset untuk meningkatkan performance secara keseluruhan. Modifikasi lainnya akan ada di baterai yang kompatibel dengan fast charge 30 watt. Perbedaan lain akan ada di hilangnya poni atau notch di layarnya ini. Oke, kita tunggu aja setelah rilis ya, sabar aja. Kalau lihat dari trennya Apple, rilis iPhone terbaru itu ada di bulan September setiap tahunnya. Jadi kemungkinan iPhone 14 bakal launching perdana juga di bulan September tahun ini. Berita kedua, ada dari Samsung dengan Galaxy Z Fold 4 yang semakin dekat dengan tanggal perilisannya di 10 Agustus 2022, which is itu besok. Ini karena Samsung udah umumin tanggal itu akan ada big launch, dan Samsung juga udah mengonfirmasi ya bahwa mereka akan menampilkan beberapa smartphone foldable mereka. Which is ini akan diisi dengan Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip. Ini juga masuk akal ya kalau kita bandingin di generasi sebelumnya, Samsung juga merilis produk mereka di bulan Agustus. Dan untuk pengiriman pertama dirumorkan pada tanggal 26 Agustus 2022. Untuk harga diperkirakan akan ada di 1.600 US dollar atau sekitar 23 jutaan rupiah. Oke, sekarang kita bahas dari desain dan tampilannya dulu ya. Bocoran terbesar Z Fold 4 akan menggunakan layar lipat AMOLED QXGA Plus 7,6 inci dengan refresh rate 120 Hz. Dan untuk layar sekunder dengan AMOLED 6,2 inci HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Bocoran lainnya nantinya HP ini akan memiliki slot stylus S Pen. Terus untuk varian warna Z Fold 4 kemungkinan ada 4 varian warna, yaitu hitam, hijau, krem, dan burgundi. Untuk kamera Z Fold 4 akan menggunakan setup 3 kamera. Sensor utamanya menggunakan 50 megapiksel, terus untuk ultrawide 12 megapiksel dan tele 10 megapiksel dengan optical zoom sampai 3 kali. Rumor lainnya untuk tele akan menggunakan sensor 12 megapiksel dengan 3 kali optical zoom. Di sumber lain ini bilang kalau setup kamera Z Fold 4 akan sama dengan setup kamera di Galaxy S22. Terus untuk baterai kemungkinan akan memiliki kapasitas yang sama dengan Z Fold 3, yaitu 4400 mAh dengan fast charge 25 watt. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi dapur pacunya ya. Bocoran yang beredar, Z Fold 4 akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB atau 12 GB. Rumor lainnya storage juga akan ada varian 1 TB. Oke, kita tunggu aja tanggal 10 besok ya, apakah Samsung beneran mau rilis seri smartphone foldable mereka. Berita ketiga, ini bakal membahagiakan ya buat kalian GPU lover. Kenapa? Karena Nvidia baru-baru ini kasih diskon gila-gilaan buat RTX 3090 Ti itu sampai 1000 dolar atau sekitar 14 jutaan. Diskon gila-gilaan ini udah jadi isyarat ya bahwa Nvidia bakal rilis produk baru mereka, yaitu RTX 4000 series yang kemungkinan datang di tahun depan, yang bakal diawali dengan RTX 4090 yang menjadi seri tertingginya. Ini jadi masuk akal, RTX 3090 dan 3090 Ti dapat diskon besar-besaran dari sekarang. Ini bakal jadi nggak menarik ya kalau Nvidia kasih diskon mendekati tanggal perilisan RTX 4000 series mereka. Maka di sini Nvidia mengambil langkah untuk memberikan diskon dari sekarang untuk RTX 3090 dan 3090 Ti agar hype RTX 4000 series lebih menggoda saat dirilis nanti. Tapi buat pasar Indonesia, gue sendiri belum lihat ya ada penurunan yang drastis kayak di pasar US. Gue lihat di Tokped, GPU dengan model yang hampir sama itu masih ada di sekitar 26 jutaan. Atau kalau kita konversi ke USD itu bakal ada di 1.700 US dollar. Terus berita yang keempat atau yang terakhir ini ada dari brand kamera sinema ternama ya, yaitu Red. Red V-Raptor XL 8K VistaVision sekarang udah bisa kalian pre-order itu dengan harga mulai dari 35.000 US dollar atau sekitar 520 jutaan. Jadi kamera andalan terbaru dari Red ini adalah versi XL sesuai namanya ya, dari versi V-Raptor standar. Tapi versi XL ini menawarkan port koneksi UI yang lebih banyak. Ini sangat mendukung produksi video atau film high class. Sensor yang digunakan itu adalah sensor terbesar dari Red, VistaVision CMOS 8K full frame yang sama seperti versi V-Raptor standar.
Sensor ini punya ukuran 40,96 mm x 21,60 mm dengan resolusi 8192 x 4320 pixel. Buat perbandingan aja, sensor full frame standar itu punya ukuran 36 mm x 24 mm. Ini berarti sensor Vista Vision punya ukuran 1,4% lebih besar dari sensor full frame standar. Red dalam pre-order ini memberikan dua pilihan baterai, V-mount dan cold mount dengan harga yang sama di 39.500 US dollar atau sekitar 590 jutaan rupiah. Red juga menghadirkan versi production pack dengan menambahkan 10.000 US dollar atau sekitar 150 jutaan. Yaitu dia 4 berita untuk Has News minggu ini. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.